Hadir sebagai holding rumah sakit BUMN, Pertamedika IHC berkomitmen membangun kolaborasi ekosistem di bidang kesehatan. Melakukan aksi korporasi terhadap bisnis healthcare Indonesia, memberikan pelayanan kesehatan dengan standar terbaik, serta siap menerima tantangan perkembangan zaman di era digital. Kami, para perwira Pertamedika IHC, siap memberikan dedikasi terbaik untuk ketahanan kesehatan nasional. Lebih dari 20 tahun pengalaman di dunia kesehatan, Pertamedika IHC selalu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas maupun tindakan yang dilakukan, serta berpegang teguh kepada moral dan etika. Pertamedika IHC berkomitmen untuk meningkatkan kompetisi diri demi menghadapi tantangan yang terus berubah. Saling peduli dan menghargai perbedaan setiap orang apapun latar belakangnya menjadi komitmen kami untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. IHC selalu berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Pertamedika IHC terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Membangun kerjasama sinergis, kami terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam mencapai tujuan bersama. Akhlak, identitas pasti yang melekat pada diri IHC sebagai wujud dari implementasi akhlak. Pertamedika IHC terus-menerus menyuarakan akhlak dalam kegiatan yang kami lakukan mulai dari manajemen, medis, keperawatan, penunjang medis, dan non-medis. Kami para perwira Berkomitmen untuk Pertamedika IHC yang berakhlak. Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja selalu memiliki resiko bahaya? Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman merupakan dambaan dan tanggung jawab kita bersama. Budaya HSSE yang baik akan tercipta bila kita selalu mematuhi setiap peraturan. Siap mengintervensi bila menemukan hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Serta selalu peduli pada keadaan sekitar. Kepatuhan terhadap aturan dan standar operating procedures dilakukan dimanapun Anda berada, baik di dalam lingkungan perusahaan ataupun di luar, sejak berangkat kerja hingga kembali ke rumah. Demi keamanan dan keselamatan bersama, selalu patuhi rambu dan prosedur yang telah ditetapkan agar tercipta zero fatality. Kenali dan pahami setiap potensi bahaya. Hentikan sementara pekerjaan yang tidak sesuai prosedur keamanan. Lindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita dari bahaya yang dapat terjadi setiap saat. Segera ingatkan bila ada hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Selalu peduli pada rekan kerja dan lingkungan sekitar. Jangan abaikan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain. Jadilah perwira Pertamina yang selalu patuh, intervensi, dan peduli. Karena keamanan dan keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSPC. Selamat datang di acara webinar kita pada pagi hari ini yang tentunya diadakan oleh IAHC RS Pertamina Cirebon. Untuk webinar pada pagi ini dengan topiknya yaitu mengenai analisis cairan sperma. Pertama-tama sebelum kita memulai acara ini ada baiknya jika kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya lah kita semua dapat hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Sekiranya saya mempersilahkan untuk hadirin Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Pertama, biarkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dengan Dr. Amanda Rizfiandari, selaku dengan dokter di RS Pertamina Cirebon yang akan menjadi moderator pada webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, untuk webinar hari ini kita akan memakai tema yaitu analisis cairan sperma, di mana hari ini kita tentunya sudah mengundang narasumber yang cukup ahli di bidangnya, yaitu dokter spesialis andrologi. Untuk dokter spesialis andrologi di Cirebon ini merupakan dokter satu-satunya yang ada di Cirebon. Beliau adalah Dr. Antonius Wahyudi, spesialis andrologi, magister keselamatan dan kesehatan kerja. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di tahun 2003 sampai 2005 dan menempuh pendidikan spesialis andrologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga pada tahun 2018 sampai 2021. Beliau memiliki jadwal praktik di RS Pertamina Cirebon di hari Selasa dan Kamis, tepatnya di pukul 14 sampai 17. Tentunya Dr. Antonius ini juga memiliki jadwal praktik di rumah sakit lain, yaitu di RS Wira Medika Karawang dan juga RS Awal Bros Batam. Kalau gitu segera saja kita sambut untuk Dr. Antonius Wahyudi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Baik dok, Ya. sehat ya dok, alhamdulillah. Saya lihat nih dokter Antoni antusias sekali ya dok hari ini ya dok ya. Iya. Ya, kalau ini luar biasa karena biasanya kita dalam gedung ya, ini kita sekarang di terbuka ya. betul dok. Suaranya masuk ya, teman-teman yang ya masuk. Oke. Di sini di taman dari Rumah Sakit Pertamina Siap, Medika ya di Cirebon ini kita miliki bangunan yang bagus, ada ruangan terbuka, ada tamannya. Kalau rumah sakit yang lain mungkin gedung-gedung saja. Nah, kita di sini ini diberkahi lingkungan yang luar biasa indah. Betul dok. Iya. Oke, baik. Karena kita di luar juga nih ya dok ya, seger ya dok ya. Iya, Kita juga betul. harus semangat ya dok. Lebih fresh ya, lebih fresh. Betul. Oke. Tapi jangan kita doang yang semangat ya dok ya. Iya. Tentunya audiens juga Teman-teman harus semua. semangat ya, dok. Semangat Iya, semua ya. betul. Oke. Oke, kita hari ini mau bincang-bincang nih dok Iya, siap. tentang analisa cairan sperma dok. Iya. Nah tapi dok saya dengar-dengar nih dok, katanya kalau hari ini tuh kita bakal milih 3 penanya terbaik dok. Betul, Dapat door betul. prize ya, dok, ya? Iya, betul. Jadi mulai awal tahun ini kita sudah bisa melakukan pemeriksaan analisa mandiri di sini. Jadi nanti pasangan-pasangan yang membutuhkan pria-pria yang membutuhkan untuk pemeriksaan analisa sperma bisa datang berkunjung ke sini. Siap. Dan untuk untuk Agustus ini kita ada promo ya, menyambut kemerdekaan nanti ada promo dari biasanya kita berikan 500.000 ya, nanti selama bulan Agustus cuma 400.000. Oh, Ya, oke. Lumayan plus banget ya, dok, ya. plus hari ini kita ada istimewa untuk 3 penanya terbaik nanti akan mendapatkan free atau gratis pemeriksaan analisa sperma. Oh, berarti kita nih ada 3 voucher door prize yang Iya, gratis betul dan sekali. kita bulan ini juga ada diskon ya dok Diskon ya? bulan ini, betul Oke, sekali. berarti kalau gitu audiens jangan malu-malu ya dok ya untuk bertanya nanti Iya. akan Jangan dipilih sungkan 3 ya. penanya Jangan terbaik. sungkan teman-teman semua langsung tanya. Cepetan ya, turun siapa yang dapat nanti ya. Iya siap dok. Ya udah kalau gitu mungkin kita langsung ke intinya nih Oke, dok. Pasti baik. udah ditunggu-tunggu ya sama audiens ya Iya. dok ya. Oke, kita kan bicara tentang sperma nih dok ya. Iya. Sperma ini berarti ada hubungannya dong dok dengan kesuburan nih dok. Betul sekali. Ya seperti yang kita ketahui nih dok, rata-rata nih orang-orang nih pada bilang dok, oh yang mandul nih cuma bisa cewek aja. Kayak gitu kan ya dok. Iya. Tapi sebenarnya bener nggak sih dok kalau yang mandul tuh cuma bisa di cewek aja gitu dok? Nah, baik. Jadi ini istilah mandul ini kan sekarang sudah mulai kita tinggalkan ya, dok ya. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah gangguan kesuburan. Ya, kalau mandul itu kan sepertinya sudah sama sekali nggak punya keturunan nih ya.
Tapi kalau gangguan kesuburan ini kita masih ada peluang untuk memperbaiki kesuburannya, karena hanya gangguan saja. Kita perbaiki, nanti gangguannya membaik, maka potensi terjadi kehamilan itu masih tinggi. Kita harapkan seperti itu, ya. Nah, kemudian tadi kalau tentang gangguan kesuburan sendiri adalah definisi ya dari WHO itu bagi pasangan yang kesulitan memiliki sulit hamil ya tepatnya ya, setelah berhubungan rutin 2 sampai 3 kali dalam sebulan tanpa alat kontrasepsi. Nah, ini orang yang sering salah kaprah ya. Kadang ada yang baru 6 bulan menikah datang berkunjung ya. Kadang udah datang dengan PD, saya rutin dok hubungan dok, tapi sebulan sekali ya. Kan teman-teman kita banyak yang mungkin bekerja di tambang ya, yang mungkin di lepas pantai atau di ini yang pulangnya ini nggak bisa rutin, jadi ketemunya cuma sebulan 2 minggu misalnya, yang 2 minggu di laut, yang 2 minggu di darat, itu tidak masuk kriteria. Jadi pertama sudah menikah setahun dulu, kemudian hubungan rutin 2 sampai 3 kali tadi, lalu yang ketiga tanpa alat kontrasepsi dan belum jadi kehamilan. Oke, berarti baru dikatakan gangguan kesuburan tuh kalau memenuhi 3 syarat tadi itu ya dok? Betul. Terus tadi menyinggung yang pertanyaan tentang sperma tadi, apakah yang mandul itu hanya wanita kan begitu ya? Nah, penelitian menunjukkan sebaliknya. Jadi pria dan wanita ini memiliki andil yang sama terhadap gangguan kesuburan. Ya, ada gangguan pada pihak wanitanya memang, ada pihak prianya, ada juga yang dua-duanya. Dua-duanya memang ada kendala sehingga dua-duanya harus di treatment atau di terapi seperti itu. Jadi mulai sekarang saya mengajak bapak-bapak atau calon bapak ini jangan sungkan, jangan ragu ya. Ayo kita periksa kesuburannya ya, tentunya dengan pemeriksaan analisa sperma tadi. Ya, dok, iya, betul. Ya. Kalau untuk di Indonesia sendiri nih dok, untuk penderita gangguan kesuburan pada pria nih dok, itu nggak sih sebenarnya dok? Jadi kalau gangguan kesuburan ini saat ini yang terdata kan pada pasangan ya. Jadi kalau kita memisahkan pria berapa, wanita berapa, saya belum menemukan datanya. Tapi kalau untuk pasangan ini memang cukup tinggi. Jadi bahkan trennya cenderung meningkat. Tapi meningkat ini juga bisa kita nilai sebagai 2 hal yang ini ya, yang berbeda. Memang meningkat jumlahnya atau secara pencatatan ya. Dulu kan memang kita masih kurang. Semakin ke sini orang semakin aware, semakin datang berkunjung, semakin tersedia layanan kesehatan untuk gangguan kesuburan sehingga jumlahnya seolah-olah semakin banyak ya. Mungkin emang dulu juga sudah banyak, tapi dulu kan nggak terekod. Mungkin orang malu berobat, orang mau berobat nggak ada tempatnya, seperti itu. Nah, kalau jumlahnya kira-kira kalau data di internasional malah ya, dari dunia ini kira-kira 12,5% dari pasangan ya ini akan mengalami gangguan kesuburan. Penelitian menyebutkan kalau misalnya ada 8 pasangan ini, 8 ya, yang menikah bersamaan, ini 4 pasang akan hamil dalam bulan ke-3. Sampai bulan ke-3 ya. Kemudian nanti 2 pasang akan hamil sampai bulan ke-6. Tinggal 1 pasang lagi akan hamil sampai bulan ke-9. Nanti ada 1 pasangan lagi yang sampai 1 tahun menikah belum memiliki kehamilan. Ini yang kita sebut sebagai gangguan kesuburan. Ya berarti itu yang termasuk yang 12,5% iya, tadi itu ya, atau kira-kira ya 1 dari 8 pasangan. Cukup banyak sebenarnya ya. Banyak ya dok, iya, betul. Kalau gitu ya dok ya. Banyak iya. Iya. Berarti kalau gitu dok, penyebab umum dari gangguan kesuburan itu sendiri itu apa sih dok? Nah tadi kan kita sudah membagi ya, jadi ada masalah pada pria, pada wanita, atau dua-duanya. Nah kalau hari ini kita memang fokusnya akan membahas pada pria. Karena bidang saya kan bidang laki-laki ya. Nanti kalau untuk yang wanita, nanti bisa kita referral atau kita rujuk ke dokter kandungan. Nah, kalau membicarakan tentang penyebab pada pria ini, secara sederhana ya, ini bisa kita bagi jadi faktor penyebab dan faktor risiko. Nah, kalau faktor penyebab itu pasti ya, kalau itu ada, kemungkinan besar jadi gangguan itu kan ini ya, tinggi ya. Tapi kalau faktor risiko itu kalau ada dia meningkatkan peluang terjadinya gangguan kesuburan. Nah, tadi sudah kita rangkum ya bahwa pada gangguan kesuburan pria ini banyak faktor yang berperan. Yang nomor 1 yang paling sering itu varikokel. Ya, varikokel ya. Saya akan sebutkan ya, mungkin tidak urut secara ini jumlah ya. Paling sering ada varikokel, kemudian gangguan hormon terkait dengan hormon. Nanti kita dulu kan belajar fisiologi ya, ada hormon dari kepala dan hormon ke organ seksualnya itu jalurnya mengalami gangguan. Itu masalah hormonal. Kemudian adalah masalah seksual juga. Misalnya pria mengalami gangguan ereksi.
atau gangguan ejakulasi dini yang berat. Jadi lihat pasangannya sudah terjadi ejakulasi sehingga tidak terjadi transfer sperma dari pria ke istrinya, nah itu akan terjadi gangguan kesuburan juga. Kemudian faktor genetik ini juga penting. Dari lahir memang memiliki gangguan genetik. Misalnya kelebihan kromosom ya yang sering kita temui itu misalnya disebut juga sindrom Felter misalnya. Nah, ini kelebihan kromosom sehingga menyebabkan spermanya tidak terbentuk. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab. Kemudian setelah itu riwayat penyakit. Jadi nanti kalau datang ke poli pasti kita tanya, dulu ada riwayat jatuh enggak, yang benturan di buah sakar yang menyebabkan cedera, atau mungkin aktivitas olahraga ya. Pas olahraga jatuh, benturan kena di buah sakarnya, cedera bengkak, nah, itu berpotensi. Riwayat sakit ya, misalnya yang kita ketahui sakit gondongan atau parotitis ya, atau MAMS biasanya, itu pada infeksi yang mengarah ke kelenjar ludah ya, atau parotitis ini bisa terjadi infeksi apa ya, infeksi silang mungkin ya. Jadi ke buah sakarnya, ini yang menyebabkan gangguan pada buah sakarnya sehingga produksi sperma juga mengalami gangguan. Kemudian juga ini testis tidak turun ya, jadi testisnya cuma satu ya, atau malah nggak ada sama sekali ya, sehingga produksi sperma juga mengalami gangguan. Nah ini faktor-faktor yang sering kita temui ya. Nah nanti pasti kan, bagaimana cara mengetahui ya, harus kita periksa memang. Jadi kita akan melakukan anamnesa, kita cari informasinya dari awal, riwayatnya masih kecil, masa remaja sampai sekarang menikah, apakah ada sakit yang diderita atau riwayat tadi yang berhubungan ya yang kita curigai. Lalu nanti kita lakukan pemeriksaan ya, kita lihat buah sakarnya ini, testisnya dilihat, oh ini kok besar kecil misalnya, oh ini kok yang satu kok lembek ya. Kalau normalnya kan dia kenyal ya, tapi kok lembek. Nah ini mungkin ada gangguan pada tingkat buah sakarnya. Nah, nanti kita akan lakukan pemeriksaan penunjang tambahan. Yang pertama pasti analisa sperma. Lalu nanti kita cek hormon. Lalu cek USG kalau perlu. Bahkan kalau perlu seperti yang gangguan genetik tadi, dilakukan karyotyping atau cek kromosom. Banyak ya? Berarti sebenarnya banyak banget ya penyebab Panjang dari ya, gangguan iya kesuburan betul. ini, Dok, Iya, ya. iya. Cuma memang ya kita kalau biar tahu nih ya Dok, penyebabnya apa memang harus diperiksakan ya Dok ya ke dokter. Betul. Jadi kendala selama ini kan sungkan pertama ya. Berarti para calon bapak ini merasa sungkan untuk datang ya. Oh, nanti diapain ya gitu ya. Kemudian juga terkait dengan hasil, beberapa mungkin khawatir, aduh jangan-jangan yang bermasalah saya. Bagi pria kan ego itu sangat tinggi ya. Begitu wah ternyata masalah sperma mungkin akan menurunkan semangatnya ya itu. Kemudian juga fasilitas. Kadang-kadang kita sudah ingin berobat, kita ingin memeriksakan diri, tapi tidak ada layanannya. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk dokter andrologi saat ini di Cirebon kan berada di sini. Jadi kunjungan pasien itu banyak dari Majalengka, ya di sekitar kita ada Kuningan, Indramayu, ya. Kapan itu saya juga dapat kunjungan pasien dari Ciamis, ya. Oh, Ciamis kan jauh sekali ya. Iya dong. Oh, jauh sekali nyebrang Gunung Ciremai ya. Iya. Iya, waduh, jauh sekali. Ya mau ke Bandung juga jauh, jaraknya sama, tapi ke Bandung lebih macet katanya, jadi lebih dekat ke sini ya sudah. Baik, kita pokoknya ya dari mana saja kita dengan baik ya. Itu sih menjadi tantangan buat kami ya, terutama para androlog untuk menyebar ya, karena kan sama ini memang terpusat di kota besar ya. Iya, betul. Di Jakarta, di Bandung, Jogja mungkin, atau di Bali ya, jadi kota-kota besar yang secara akses lebih mudah. Iya, betul. Ya. Berarti sebenarnya kita nih di Cirebon beruntung banget ya Dok ya, karena kita memiliki fasilitas yang sangat memadai ini ya Dok ya. Kayak makhluk langka, saya ini makhluk langka. Iya, betul sekali Dok. Makanya cuma satu-satunya Dok di Cirebon. Dok. Harus dilestarikan ya. Iya, betul. Silakan datang berkunjung ke Rumah Sakit Pertamina ya, nanti untuk pemeriksaan gangguan kesuburan pria. Betul sekali semuanya. Kalau begitu nih Dok, kan tadi kan penyebabnya ada banyak ya Dok ya. Ada yang kita bisa karena infeksi juga, ada yang varikokel tadi ya Dok. Betul sekali ya. Kalau begitu nih Dok, kapan sih Dok waktu yang tepat untuk kita tuh melakukan pemeriksaan sperma sendiri gitu Dok? Mungkin audiens biar tahu gitu Dok, kapan waktu yang tepatnya gitu. Baik, jadi kan memang kalau per definisinya 1 tahun ya. Nah, waktu 1 tahun itu waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi ada tambahan lagi. Jika pasangan wanitanya lebih dari 35 tahun, ya itu cukup 6 bulan. Jadi misalnya ini menikah pasangan yang wanita usia 35 pas atau 36. Nanti kalau 6 bulan sudah pernikahan, kemudian sudah tadi hubungan rutin dan sebagainya ternyata belum hamil, maka 6 bulan sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan. Iya.
Jadi tidak ditunggu lama-lama karena memang wanita kan ada masa-masa yang aman ya untuk hamil dan Mm-mm. melahirkan. Gitu. Kalau prianya sebenarnya mau kapanpun juga oke, kan tergantung dari umur pernikahannya. Mm-mm. Gitu. Berarti sebenarnya balik lagi ke definisi tadi ya dok ya, yang Betul gangguan sekali. kesuburan itu menunggu yang 1 tahun dulu itu ya dok ya. Betul. Nah, saya juga sering menemukan kunjungan yang kurang dari setahun. Saya tanya kenapa kok sudah periksa. Ada yang pengen tahu, sekedar pengen tahu, Mm-mm. tapi ada juga yang karena keluarganya ada. Jadi kakak saya itu sudah menikah 5 tahun misalnya, Mm. belum memiliki keturunan. Jadi saya khawatir jangan-jangan saya memiliki gangguan yang sama. Ada juga yang seperti Mm. itu. Siap. Pada prinsipnya semakin aware, semakin peduli itu akan semakin bagus. Oke, berarti sebenarnya kalau mau meriksa sedari dini juga nggak apa-apa ya dok Boleh ya? saja, boleh saja. Justru sebaliknya, kadang-kadang ada juga yang tahun ini belum dapat, mungkin tahun depan lah kita tunggu. Siap. Tahun depan, oh belum rezekinya, kita tunggu bulan depan lagi, tahun depan lagi sampai mundur-mundur ya, sampai bahkan menikah mungkin sudah 5 atau 8 tahun, ada yang 10 tahun baru, wah kok udah 10 tahun menikah baru bergegas. Ya waktunya kan Mm-mm. sudah, yang sebelumnya sudah terbuang. Sayang sekali. Betul. Padahal di dalam waktu yang 10 tahun ini kita bisa melakukan treatment mestinya. Oke, Seperti itu. betul dok. Iya. Siap dokter. Berarti ini dok kan harus diperiksa ya dok ya untuk Betul, spermanya ya. sendiri ya. Mm-mm. Kalau untuk nama pemeriksaannya kan tadi yang analisa sperma ya dok ya. Nah, ini istilah yang sudah dikenal secara umum. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang menurut dari dari medis sendiri yang tepat adalah analisa semen. Oh, oke, siap. Karena yang kita nilai itu sebenarnya tidak hanya spermanya, tapi cairan semen. Nah, bagi teman-teman audiens yang namanya semen itu cairan mani ya. Cairan mani itu cairan semen. Vesika seminalis itu mengeluarkan cairan semen namanya. Nah, dalam cairan semen itu terkandung sel sperma. Gitu. Nah, kita sebutnya selama ini analisa sperma saja, padahal yang kita cek juga cairan maninya. Kita cek pH-nya, kita cek volumenya. Jangan-jangan spermanya sangat sedikit ya. Kalau sangat sedikit otomatis ya biasanya jumlah sperma juga sedikit. Kemudian mungkin apakah ada warna-warna yang berbeda pada cairannya, misalnya, oh ini kayaknya kok ada darah, ada seperti curiga darah putih misalnya ya, ini wah ini kalau kok kayak nanah ya ini katanya ini infeksi. Nah itu bisa kita nilai dari awal pemeriksaan makroskopis namanya, itu menilai cairan maninya. Kalau nanti baru pemeriksaan mikroskopis ya, kita intip di bawah mikroskop, kita cari spermanya. Ada nggak spermanya? Kalau ada, jumlahnya berapa? Tuh, ada jumlahnya, nanti kita lihat geraknya, bagus atau tidak. Kalau udah lihat geraknya, kita lihat bentuknya, bagus atau tidak. Gitu. Berarti yang diperiksa sebenarnya bukan hanya spermanya saja ya, Ya, dok, ya, tapi secara semuanya, keseluruhan ya dok ya. betul sekali. Masuk air maninya juga Cairan ya dok. maninya, kemudian lengkap atau tidak ya, jangan-jangan sampelnya sedikit dok. Kok cuman sedikit sekali? Iya dok, tadi tumpah. Nah itu kan juga nanti akan mengganggu proses pemeriksaan ya, nggak valid hasilnya. Jadi harus dicantumkan ini, pemeriksaannya lengkap, tidak ada yang tumpah, itu harus ada keterangannya. Oke. Wah, berarti kita benar-benar beruntung banget ya dok ya punya fasilitas Ya, pemeriksaan ini di betul. Cirebon ya dok ya. Ya, Cirebon, Khususnya di ya. RS Pertamina RS Cirebon Pertamina, ini gitu ya ya, dok ya. betul. Silahkan, pokoknya datang Oke. berkunjung ya. Mungkin kalau gitu kita sekalian ini aja kali ya dok ya, kita tampilkan video Boleh. fasilitas pemeriksaan analisa cairan semen di RS Pertamina Ya, Cirebon. oke, Gitu ya dok ya. silakan. Oke. Mungkin para hadirin sekalian bisa menyaksikan ya untuk video fasilitas pemeriksaan sperma di RS Pertamina Cirebon. Halo Sobat RSPC, kabar gembira untuk Anda. Saat ini di Rumah Sakit Pertamina Cirebon sudah melayani pemeriksaan analisa sperma. Saat ini kita berada di ruangan untuk koleksi sampel ya. Bisa dilihat kita ada audio visual untuk kenyamanan, juga ada sofa, ada bed juga, kemudian toilet yang terintegrasi dengan ruangan yang nyaman untuk mengeluarkan sampel. Ruangan koleksi sampel ini akan terhubung langsung dengan ruangan untuk pemeriksaan sperma. Ini adalah ruangan pemeriksaan kita dengan peralatan yang cukup lengkap untuk melakukan pemeriksaan analisa sperma. Jangan ragu, jangan sungkan, ayo periksa hasil Anda.
Halo Sobat RSPC. Halo Sobat RSPC, saya Dr. Anton, spesialis andrologi, ingin mengabarkan layanan terbaru dari Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Saat ini kami mengembangkan layanan persuasi. Persuasi itu apa? Persuasi adalah periksa kesuburan pria sehari. Dengan program ini, kita akan menggabungkan pemeriksaan sperma di pagi hari, pembacaan hasil di siang hari, dan sore hari nanti sudah konsultasi dengan dokter. Program ini akan efektif dan efisien dalam penanganan gangguan kesuburan pria. Ayo, periksa kesuburan Anda. Wah, jadi kita udah nonton ya untuk video fasilitas dari pemeriksaan sperma yang ada di RS Pertamina Cirebon ini. Di mana ini fasilitasnya lengkap sekali ya, Dok ya. Ya, Udah gitu nyaman juga, ya ada betul. tersedia TV, Ada sofa, TV, ya. kasur juga ya, Jadi Dok ya. kita sebutnya itu ruang fantasi. Siap, Iya, karena Dokter. pria ini kan untuk mengeluarkan sperma ini kan perlu suasana yang nyaman ya. Kalau Betul. tidak nyaman karena kita akan menggunakan yang dianjurkan itu dengan onani atau masturbasi. Jadi kalau ruangannya nggak privasi, kemudian tempatnya nggak nyaman gitu kan mungkin ini ya jadi ya kurang nyaman semua Iya, ya. betul, Jadi Dok. kita tempatnya sudah terpisah dengan bangunan yang lain tadi kita lihat, kemudian di dalamnya juga dilengkapi dengan ada sofa, ada Betul. bed buat apa namanya buat duduk yang nyaman, ada TV juga, kemudian terintegrasi dengan ruangan toilet untuk nanti bebersih setelah melakukan onani atau masturbasi. Betul, Dok. Dan tentunya pasti privasinya juga terjaga banget Iya, ya kalau di terjaga sini mah ya, banget, Dok ya. betul, iya. Iya. Terus tadi, Dok, untuk teknik pengambilan sampelnya Iya, nih, Dok. Ada teknik tertentu nggak sih, Dok, dalam pengambilan sampel yang mungkin apakah bakal mempengaruhi ke dalam hasil analisa spermanya nanti gitu? Ya, itu penting sekali diketahui. Jadi eh pertama untuk persiapan ya. Dari persiapan ini kita nanti puasa mengeluarkan istilahnya atau abstinen. Jadi puasa Oke. mengeluarkan itu bisa lewat hubungan, bisa lewat mimpi basah misalnya, atau secara mandiri dengan onani atau masturbasi. Jadi kita dianjurkan untuk puasa abstinen tadi 2 sampai 7 hari. Oh, Jadi siap. 2 kali 24 jam kita nggak boleh ngeluarin nih. Mhm. Atau lebih dari 7 hari juga tidak boleh harus dikeluarkan dulu. Misalnya nih sudah kelamaan, jadi 10 hari sudah nggak hubungan, waduh ini harus dikeluarkan dulu. Kita ulang lagi, dinolkan dulu, jadi hubungan dulu baru itu kita hitung sebagai hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Nah itu persiapan sebelum hari H. Nanti waktu hari H, nanti yang penting dicatat, pertama tidak boleh menggunakan alat bantu ya, termasuk misalnya menggunakan cairan pelumas dan sebagainya, ini karena berpotensi akan merusak kualitas sperma. Jadi dengan cara onani atau masturbasi, kemudian yang kedua nanti pastikan tidak tumpah tadi ya. Ada potnya buat nampung cairan mani itu. Nah, kita posisinya didekatkan jadi begitu ada sensasi ini ejakulasi, pot langsung kita ambil. Kadang ada yang naruhnya jauh ya, waktu itu sudah mau ejakulasi, nyari potnya nggak ketemu. Nah, itu nanti malah tumpah. Itu harus Oke, diberapkan. berarti harus langsung segera ya, Iya, Dok ya. betul. Terus yang kalau misalnya kesulitan dengan masturbasi bisa dengan coitus interruptus. Jadi hubungan begitu mau ejakulasi dicabut lalu nanti ditampung. Ya, ini sebenarnya kurang dianjurkan ya karena nanti berpotensi kontak dengan dendrit vagina yang bisa mempengaruhi hasil. Jadi memang yang paling ideal dengan pemeriksaan dengan menggunakan onani atau masturbasi tadi. Oke, Gitu. siap. Ya. Jadi kalau di sini sendiri, Dok, di RS Pertamina Cirebon Iya. nih, Dok. Tadi kan ada yang program persuasi itu ya, Dok ya. Berarti ini semua proses rangkaian pemeriksaannya selesai dalam 1 hari, Dok? Iya, betul. Ini program unggulan yang kita kembangkan ya. Jadi datang pagi ini datang pagi pasien jam 8 atau jam 9 gitu ya. Lalu melakukan pengeluaran sampel sperma. Kemudian nanti jam 10 atau jam 11 sampel kita periksa, lalu jam 2 siang sudah ada hasilnya. Jadi dalam sehari, jadi nggak perlu kemana-mana, sehari sudah selesai. Kalau biasanya mungkin periksa sperma di mana, nanti periksa di sini. Enggak, kita langsung sehari full, datang pagi, nanti siang jam 2, jam 3 sudah hasil, jam 4, jam 5 sudah mendapatkan terapinya, obatnya, sudah langsung bisa pulang. Selesai hari berarti itu cepet sekali. banget ya, Dok ya, dalam Iya, 1 hari betul. ya, Dok Iya. ya? Persuasi itu singkatan dari pemeriksaan kesuburan sehari. Ya, Iya jadi dalam sih. sehari kita harapkan selesai.
Berarti untuk warga-warga yang sayang di Cirebon ya, Dok, ya, untuk yang di Majalengka atau Bisa, yang di Kuningan itu juga bisa. sangat menguntungkan ya, Dok, Iya, ya, iya, sehari selesai ya, betul. Dok, ya? Justru malah yang dari luar ya, yang dari luar Cirebon ini kan mereka nggak harus bolak-balik ya. Udah pesen nanti datang pagi, dari sperma cek ya, nanti siangnya udah jalan-jalan dulu ya ke Mhm. Grage, Iya, betul. iya, atau Atau mau ke CFD kemana? kali Oh ya, Dok, iya ya? silahkan nanti siang habis makan siang ke sini nanti ketemu sudah ada Siap. hasilnya. Siap, Gitu. Dokter. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri nih, Dok, Ya. harus kita orang awam nih pahami gitu, Dok. Ya, untuk istilah ini sebenarnya tidak menget baku ya, karena di panduan WHO yang terakhir juga sudah mulai kita tinggalkan ya, tapi memang untuk kepentingan edukasi ini lebih mudah diterima ya. Oke. Jadi yang masih menggunakan itu kan tahun 2010 ya, di situ disebutkan ada istilah mungkin, dok saya juga ya dapat WA atau pas tuh telemedicine ada yang WA ini dok ada hasil sperma saya oligo, saya harus bagaimana dok gitu Mhm. ya. Nah mungkin perlu diketahui bahwa istilah-istilah itu mengacu pada hasil nilai-nilai yang didapatkan ya. Kita ada oligo artinya jumlahnya yang kurang ya. Ada juga asteno geraknya yang kurang lincah atau juga mungkin terato bentuknya yang kurang bagus. Atau bisa kombinasi ketiganya, udah oligo, asteno dan terato. Nah itu masih termasuk yang ini ya istilahnya lebih ringan ya. Kalau yang paling berat ya azo. Oke. Azo itu betul-betul tidak ada cairan mani dalam ada hasil sperma dalam cairan mani. Kalau kita ibaratkan beli cendol itu ya, dawet itu kehabisan cendolnya, cuma dapat Oke, kuahnya doang. Jadi siap. kosong, kita lihat nggak ada. Itu sejauh ini yang memang gangguan yang berat ya pada pada analisa sperma. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang azoosperma itu Mm-mm. apakah bisa di-treat, Dok? Nah Kalau nanti seperti kita itu? perlu mencari dulu penyebabnya. Kalau terapi itu pasti ada, tapi kita perlu cari dulu penyebabnya apa. Misalnya apakah dia tersumbat, ya, artinya spermanya dihasilkan oleh tubuh oleh buah sakar, tetapi jalan keluarnya mengalami sumbatan, nggak bisa lewat ya. Nanti kita perbaiki sumbatannya, atau diambil langsung dengan istilahnya pesa-mesa bisa. Atau kalau misalnya masalah produksi, sperma memang nggak diproduksi, ya kita cari masalahnya dari mana. Apakah dari tadi yang hormon otak tadi yang kurang bagus, atau masalahnya justru di buah sakarnya yang memang tidak memiliki cadangan sel sperma muda yang akan diolah jadi sperma dewasa. Itu nanti penanganannya tentu berbeda-beda. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk dari persiapan pemeriksaannya sendiri juga sebenarnya cukup simpel ya, Dok, ya? Tapi yang idealnya tadi ya, Dok, ya, untuk yang 2-7 hari 2 tadi sampai itu 7 ya, Dok, ya? hari. Jadi jangan terlalu cepat, jangan Iya. terlalu kelamaan juga ya, Ya, Dok, ya? biasanya dari ketiga, 4, 5 ideal itu. 3, Ya. 4, 5 hari ya, Dok, ya? Iya. Oke, siap. Nah, kalau untuk dari misalkan kita udah tahu nih, Dok, kalau tadi kan kita udah ada tahu faktor-faktor penyebabnya apa aja, terus kemudian apa aja yang diperiksa, yang Iya. dinilai dari spermanya itu sendiri gitu ya, Dok, ya. Mhm. Kalau untuk dari dokter sendiri nih, Dok, apakah ada, Dok, upaya-upaya untuk pria maupun pasangan di luar sana untuk mencegah dalam terjadinya ketidaksuburan itu, Dok? Nah, terus sebenarnya topik kita hari ini ya. Iya, siap, Jadi Dok. kita itu sekarang kan lebih baik mencegah ya daripada Men-treat. bukan, sudah terjadi. Oh, sudah terjadi, siap, Iya, Dok. ya bisa. Biasanya kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan itu ya, tapi lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya gimana lagi. Nah, Siap, Dok. tadi di depan sudah saya paparkan tapi mungkin sedikit kelewat ya, yang kita sebut sebagai faktor risiko. Jadi faktor risiko itu kan ada dia mempertinggi peluang terjadinya gangguan. Nah, pada pria-pria terutama harus diketahui beberapa hal yang dipetakan menjadi faktor risiko terjadi gangguan kesuburan. Nah, kalau itu kita ketahui, kita bisa hindari atau kalau sudah lanjut diperbaiki harapannya kesuburannya akan membaik. Itu. Apa saja? Yang pertama banyak sih ya, tapi saya untuk mudahnya mengingat biasanya saya mulai dari atas ya. Oke, Dok. Pertama itu mulut ya. Mulut itu Oke. kan banyak sekali, merokok ya. Merokok, kemudian alkohol ya. Merokok itu sudah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa merokok itu akan mengganggu atau menurunkan kualitas sperma. Nah, merokok ini tergantung pada banyaknya atau dose related ya. Misalnya yang merokoknya sebatang sama yang sebungkus ya pasti lebih berat yang sebungkus ya. Yang merokoknya baru setahun misalnya, stres tahun ini nyari kerja nggak dapat-dapat misalnya, sama yang merokoknya sudah dari remaja pasti akan berbeda ya. Kemudian terkait dengan vape juga ya atau vape ya itu juga sama. Penelitian juga menyebutkan bahwa vape itu juga menurunkan kualitas sperma. Jadi kalau yang masih nawar ya, ini kan bukan tembakau dok, aman dok. Siap, Dok. Tidak ya, sudah pasti itu juga mengandung zat yang tidak aman untuk sperma.
Lalu yang kedua tadi alkohol, yang dari mulut itu alkohol. Alkohol ini juga penyalahgunaan menggunakan gangguan pada hormonal. Hormonal termasuk keseimbangan hormon di dalam hormon reproduksi, ya. Kemudian setelah dari mulut naik ke sikit, nah ini lingkar perut ya. Oke. Nah ini nggak bisa dicontoh nih, agak lebih nih ya. Siap dok. Ya, jadi pada pria dengan kelebihan berat badan ini akan terjadi penumpukan lemak di perut. Yang mana lemak perut ini nanti akan menyebabkan gangguan pada kerja hormon pria, hormon testosteron ya. Lalu yang kedua, ini lemak ini, kegemukan ini juga akan menyebabkan pahanya menjadi besar ya, otomatis buah sakar ini kejepit sama paha. Nah, kita perlu tahu bahwa buah sakar ini organ yang sangat sensitif terhadap suhu. Jika suhunya melebihi, dia akan mengganggu proses pembentukan sperma. Nah, kalau Dokter Amanda mungkin tahu juga bahwa suhu tubuh itu 37 derajat ya. Suhu di buah sakar lebih rendah. Ya, jadi sekitar 34 derajat. Jadi setiap hal yang menaikkan suhu itu berpotensi mengganggu produksi sperma. Misalnya apa? Celana ketat nih, celana terlalu pendek, terlalu ketat ya. Celana dalamnya mepet banget ya. Atau pakai celana double. Hati-hati ya, celananya sudah ada celana pendek, ada celana celana dalam dulu, celana pendek, celana panjang. Ketat lagi, nah itu juga panas. Terus tadi olahraga sepeda. Ya, itu juga menekan buah sakar ya. Nah, itu akan menyebabkan panas juga. Itu juga berpotensi mengganggu kesuburan. Kalau mungkin di rumah punya sauna, punya jacuzzi, ya suka berendam, itu juga berpotensi mengganggu karena panas lagi. Kemudian, nah ini bekerja pada lingkungan yang panas. Nah, teman-teman yang mungkin di mining ya, di pertambangan, nah ini perlu hati-hati ya bahwa memang panas ini atau mungkin kalau istilahnya di dunia kerja heat stress ya, atau heat stroke ya, ini memang berpotensi juga mengganggu kesuburan. Ya, jadi biasanya di tempat-tempat kerjanya, workplace-nya itu sudah ada antisipasi ya dengan memasukkan udara supaya udara dingin supaya dia lebih bagus sirkulasinya. Nah, bagi yang belum ada ya kita harus aware dengan ini mulai sekarang ya. Apakah mungkin nanti banyak mengambil kesempatan untuk pendinginan istilahnya seperti itu. Kalau ada kesempatan didinginkan, ya. Kemudian tadi apa? Alkohol, rokok, kegemukan ya, sauna, mandi sudah ya. Mungkin laptop ya, hati-hati penggunaan laptop juga. Mungkin bagi teman-teman yang sering aktif menggunakan laptop, mungkin kan sekarang banyak yang kerjanya di bagian apa namanya? Marketing. Ya marketing atau kalau sekarang itu anak muda sekarang itu konten kreator ya. Wah, itu kan pakai komputer yang asik nge-mall gitu atau apa itu pakai komputer. Nah, itu hati-hati karena panasnya juga berpotensi. Nah, pada prinsipnya apa? Pada prinsipnya adalah menghindari panas. Apa saja misalnya nanti kok saya rasa panas ya naik motor lebih dari 8 jam. Nah, hati-hati juga. Berarti harus banyak istirahat supaya tidak terjadi panas yang berlebihan. Itu nanti bisa kita cari satu-satu ya. Tuh, banyak juga ya. Berarti sebenarnya upaya pencegahan ini bisa kita mulai dari hal-hal simpel ya dok ya, dari sehari-hari gitu biasanya. Bahkan hal yang simpel yang kita nggak sadar itu ternyata berpotensi mengganggu. Betul. Yang penting ini ya dok ya, menjaga supaya tidak terlalu panas dalam untuk yang produksi spermanya seperti itu ya dok. Betul sekali, iya. Dok, ya. Oke, nah kalau gitu nih dok, kan tadi kita udah tahu juga ya dok faktor risikonya, upaya pencegahannya apa aja nih biar kita nih terjauhkan lah ibaratnya dok dari gangguan hiburan gitu ya dok ya. Nah mungkin untuk sebagai topik kita yang terakhir nih dok, mungkin dokter bisa sedikit memberikan nih dok tips and trick untuk promil nih dok untuk pasangan-pasangan atau dokter SPC kita di luar sana gitu. Iya, ya tips and trick-nya ya. Sebenarnya kalau untuk kehamilan itu kita lihat dulu dari masing-masing ya. Jadi begini, kalau pasangan itu sama-sama baik ya, tidak ada masalah dengan gangguan kesuburan ya, ini yang menjadi tepat untuk tips and trick ini ya. Kecuali kalau tadi sudah menikah setahun, nah itu memang kita perlu cek, perlu periksa ya, perlu melibatkan tenaga kesehatan ya, mungkin dokter Opskin atau saya, dokter andrologi untuk lebih lanjut. Tapi kalau untuk yang sederhana, yang sering sekali dilupakan itu adalah kualitas hubungan seksual. Ya, jadi banyak pasangan-pasangan muda yang sekarang ini kan bekerjanya luar biasa. Ketemu sama istri, ketemu, tapi ya satu datang, satu berangkat. Satu pulang, satu berangkat itu ya. Jadi cuman ketemu, nyerahin kunci rumah, udah berangkat lagi ya. Kapan ketemunya? Ya kadang seminggu sekali dok, kadang malah nggak ketemu. Nah ya ini jadi masalah besar ya. Jadi tips saya yang utama adalah memperbaiki kualitas hubungan. Yang dianjurkan berapa? 2 sampai 3 kali dalam
seminggu. Ya, nah itu ada dasarnya. Jadi pertama sel sperma itu kan butuh waktu untuk matang. Nah, matangnya itu minimal 2 hari tadi, maksimal 7 hari. Jadi dengan 2 hari hubungan itu kita sudah mendapatkan kualitas sperma yang bagus. Lalu yang kedua, si sel sperma ini bisa bertahan dalam rahim 2 hari. Jadi dengan 2 hari ini kita dapatkan sperma yang bagus, sekaligus bisa bertahan dalam rahim 2 hari. Jadi kalau kita hubungannya 2-3 kali seminggu, kita kayak nabung sperma. Jadi nggak usah mikir kapan masa suburnya, nggak usah ngitung kalender dilihat, nggak usah. Yuk, hubungan rutin aja ya. Hubungan rutin dinikmati prosesnya. Kemudian nanti hari ini hubungan, besok ada sperma, lusanya nggak ada sperma, lusa hubungan lagi. Ya, lusa ada sperma, lusa nggak ada hubungan lagi. Jadi setiap saat akan ada sperma yang masuk dalam rahim gitu ya. Nah, pertanyaannya pastilah kalau pasangannya sama-sama suhu bagaimana? Nah, sini yang penting saya mengajak teman-teman semua untuk sobat-sobat RSPC untuk menjadwalkan. Ya. Saya malam Jumat nih wajibnya. Malam Minggu wajib juga kan, weekend ini ya. Libur kan. Malam Jumat, malam Minggu wajib, sisanya tinggal malam Selasa atau malam Rabu. Silahkan ya. Di hari-hari yang disepakati tadi kita sudah mempersiapkan diri. Ya mungkin yang bekerja pulang kerja nggak kemana-mana langsung pulang. Ya, kalau ada lemburan dipindah hari lain. Hari itu khusus pulang ya. Kemudian nanti di rumah misalnya istri juga sudah siap ya, jadi pulang kerja sudah mandi harum ya, sudah tinggal tancap gas. Iya ya, sampai rumah masih main game atau apa, masih ini aduh. Nah, nanti dulu aja langsung pulang mandi, wangi ya, harum gitu kan. Kalau harum kan tambah bergairah nih. Langsung tancap gas. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya memang harus ada komitmen dari kedua belah pihak juga ya, Dok, sekali. Jadi ya pertama itu harus merencanakan berdua, sama-sama semangatnya untuk hubungan, untuk program hamil itu harus berdua. Kadang yang putrinya, istrinya kepingin, tapi yang suaminya maaf ini ya masih malas-malasan, nantilah namanya anak juga nanti pasti ada. Cuman diajak program itu masih malas-malasan. Jadi betul sekali. Jadi harus komitmen berdua. Iya betul. Wah, gimana teman-teman semua sobat RSPC? Hari ini kita topiknya informatif banget sih, Dok. Makasih banyak ya, Dok ya untuk infonya. Terima kasih kembali ya. Ya, mungkin selanjutnya nih, Dok, karena kan tadi kita udah di awal kita udah bilang juga ya, Dok ya, ada 3 penanya terbaik, dapat voucher nih teman-teman RSPC. Mungkin dari sobat-sobat RSPC sekalian ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic, kemudian boleh langsung open mic dan untuk memperkenalkan diri dan silahkan bertanya kepada narasumber kita nih, kapan lagi kita memiliki webinar dengan narasumber spesialis andrologi satu-satunya di Cirebon. Mungkin ada di kolom chat, boleh kalau misalnya ada open mic, kolom gitu. Kalau gitu kita mulai yang dari kolom chat aja berarti ya, Dok. Boleh, silahkan. Ya. Oke, silahkan, Dok. Ini saya bacakan ya, Dok. Ya. Dari Ibu Maya. Selamat siang, menarik sekali tema hari ini, Dok. Izin bertanya, usia pernikahan 13 tahun, apakah masih ada kesempatan punya putra jika permasalahannya pada pria? Terima kasih. Mungkin dokter berkenan untuk menjawab langsung, Dok. Ya, Ibu Maya ya. Baik, selamat siang Ibu Maya, terima kasih. Pagi ya, masih pagi ya? Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Baik, selamat pagi Bu Maya, terima kasih antusiasnya. Jadi pertanyaannya pada usia menikahan 13 tahun apakah masih memungkinkan memiliki anak begitu ya, atau masih memungkinkan untuk hamil, istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya masalah kehamilan itu kan dua pihak, suami dan istri ya. Kalau tadi disebutkan masalahnya dari pihak suami, masalahnya apa dulu itu harus kita cari ya. Apakah gangguannya pada sperma atau gangguan pada yang lain ya, misalnya mungkin masalahnya gangguan pada kualitas hubungan tadi, ada kendala dengan hubungan seksualnya. Nah, itu kan perlu kita treatment juga ya. Kalau ditanya peluangnya apakah masih ada atau tidak, yang selanjutnya juga dilihat umur si Ibu Maya ya. Ibu Maya usia sekarang berapa ya. Kalau misalnya usianya di bawah 35, ini peluangnya masih sangat bagus ya, dengan catatan kualitas rahimnya bagus, salurannya bagus ya. Kalau sudah di atas 30 sampai 40 masih juga, tapi sudah masuk kategori resiko tinggi istilahnya ya. Kemudian kalau di atas 40 bagaimana? Secara umum kualitas salurannya juga sudah mulai penurunan, tetapi juga masih memungkinkan meskipun peluangnya mungkin lebih rendah. Jadi secara keseluruhan saya simpulkan peluangnya masih ada, tapi memang harus dicari dulu penyebabnya apa. Jadi silakan datang berkunjung ya.
Bu Maya ke poli obstetri atau dokter kandungan, proses ginekologi ya. Nanti suami silahkan datang berkunjung ke poli andrologi. Nanti kita cari sama-sama apa penyebabnya dan kita terapi ya supaya mendapatkan kualitas kesuburan yang meningkat. Gitu ya. Berarti sebenarnya balik lagi ke yang Iya. tadi di awal sebutkan ya Iya, dok, betul. untuk ya frekuensinya berapa lama Frekuensinya, apakah sudah memenuhi yang tadi ya dok ya, ya 2 sampai ini kan 3 kali datanya itu ya sebenarnya dok kurang ya? dok. Jadi hanya disebutkan menikah 13 tahun, tapi Iya, tidak ada data yang lain. Misalnya apakah betul dok. sel spermanya misalnya terato ya, atau misalnya saya sudah berobat ke dokter kandungan didiagnosa PCOS misalnya pada si Ibu Maya. Nah itu kan data-data yang kita perlukan. Nah ini kan Betul. kita minim sekali datanya. Betul Ya. dokter, siap dok. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Oke, berikutnya boleh dok boleh ya? silahkan. Oke, izin dok, ini dari Bapak Guntur ada raise hand nih ya dok ya? Ya, Oke, mungkin dari Bapak Guntur boleh untuk open mic, perkenalkan diri dan silakan bertanya. Pada Iya, Bapak Guntur, selamat siang dok, Mbak. ada. Izin bertanya, saya Guntur dari Rumah Sakit Pertamina Rantau. Tadi ada sedikit pembahasan mengenai 10 hari tidak dikeluarkan, harus dikeluarkan. Kalau seandainya dok tiap malam itu dikeluarkan tuh bahaya nggak dok? Mohon diulangi, Bagi Bapak. kesuburan. Kalau kita melakukannya tiap malam berhubungan itu bahaya nggak dok bagi kesehatan? Terima kasih dok. Setiap malam berhubungan gitu? Iya betul Berbahaya dok. atau tidak? Iya. Oh ya. Nah, pertanyaannya ini berbahaya kemana kan begitu ya? Berbahaya kemana Pak? Kalau misalnya mungkin saya bukan berbahaya ya. Kalau hari ini kita kan membicarakan tentang gangguan kesuburan ya. Kalau hubungannya setiap hari itu malah kontraproduktif dengan upaya untuk hamil ya. Karena sperma yang kita keluarkan ini sperma dengan kondisi yang masih belum matang sempurna istilahnya. Jadi kalau ingin program, saking semangatnya setiap malam hubungan itu justru malah tidak efektif untuk menghasilkan sperma yang baik. Nah, kalau masalahnya dengan seksualitas, ini kita perlu melihat ke pasangan juga. Kalau pasangan sama-sama gairah tinggi istilahnya, setiap malam atau mungkin sehari lebih dari sekali, tapi sama-sama menikmati, berarti oke. Tetapi kalau misalnya pasangan merasa terlalu sering dan mungkin merasa terganggu, ya berarti harus dikurangi. Karena yang bagus, yang ideal hubungan seksual itu harus bisa dinikmati oleh dua pihak, oleh suami juga oleh istri. Mungkin ada sebaliknya, ada yang hubungannya seminggu sekali, bagaimana? Selama masing-masing bisa menikmati, oke saja. Karena tidak ada panduan harus berapa kali hubungan yang ideal, yang dianjurkan. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak Guntur ya. Ya, baik dok. Terima kasih banyak dok. Pokoknya gas terus ya. Selama nggak ada kendala, gas terus. Siap dok. Ya. Oke, mungkin dari Bapak Guntur untuk jawaban dari Dokter Anton sudah jelas ya Pak ya. Oke, kalau begitu apakah boleh kita lanjutkan dok? Oke, silakan. Ini dari komen di Zoom ini banyak sekali nih dok Oh iya, pertanyaan-pertanyaan iya. menarik nih dok. Saya pilih satu lagi ya dok ya. Dari Ibu Milna nih dok. Iya. Selamat siang dok, izin bertanya, apakah benar untuk promil untuk mendapatkan anak laki-laki itu bisa dilakukan dengan maaf dok, cebok dengan baking soda dok. Kemudian selain pola hidup sehat, untuk makanan apa aja sih dok yang boleh dan bisa dikonsumsi selama promil dok? Oke, ini berarti untuk ibunya ya? Atau untuk suaminya? Untuk ibunya ya, cebok gitu kan ya? Kalau untuk keduanya mungkin kalau gitu Oh bisa atau ya. enggak gitu dok mungkin dok? Ya banyak yang mencoba ya, tapi kalau yang saya tahu, saya baca itu belum ada penelitian yang memang membahas dan membandingkan apakah pasangan-pasangan yang tadi melakukan yang disebutkan itu dibandingkan yang tidak, itu akan berpengaruh pada status gendernya, gender anaknya ya. Jadi kalau saya sebagai upaya ya monggo silahkan, tetapi kalau kita mengharapkan 100% terbukti ya jangan dulu ya, karena itu tidak ada jaminan ke arah sana. Lalu tadi tips promil ya, mungkin kalau di sini lebih pada pria ya, karena kita kan topiknya tentang pria. Nanti untuk yang wanita bisa
ke dokter obskin ya, ke dokter Siap, Dok. kandungan. Kalau untuk pria, ini konsumsi makanan yang dianjurkan memang makanan yang tinggi antioksidan. Ya, jadi proses pembentukan sperma ini sangat mudah terganggu oleh yang kita sebut sebagai radikal bebas. Sekarang kita tinggal di area industri yang luar biasa, polusinya, pabrik kendaraan, polusi pabrik ya, kemudian kendaraan bermotor dan luar biasa yang menyebabkan dalam udara yang kita hirup banyak sekali radikal bebasnya, ya. Betul. Termasuk radikal bebas yang juga berasal dari tubuh ya. Tubuh kita sebenarnya kan ada radikal bebas nih. Pembakaran yang tidak sempurna itu kan banyak. Nah, penangkalnya atau upayanya kan dengan ini antioksidan. Nah, yang paling dianjurkan itu tentu makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Nah, ini banyak kita dapatkan pada buah-buah dan sayuran ya. Mungkin ya kelihatannya klise ya, kok buah dan sayur ya. Saya ke dokter itu juga buah dan sayur nih, ke dokter ini juga buah dan sayur. Jadi memang buah dan sayur itu mengandung zat-zat yang kita butuhkan ya. Jadi kembali ke apa ya? Kembali back to nature ya, kembali ke alam ya. Memang Betul. makanan-makanan yang alami itu lebih bagus dibandingkan makanan-makanan yang sudah diolah. Itu banyak Betul. beritanya seperti itu. Ya. Buah dan sayur aja ya kuncinya ya. Kalau pria bisa juga ditambahkan makanan laut ya, seafood itu, terutama tiram itu bagus untuk meningkatkan kualitas sperma. Oke, berarti sebenarnya kalau untuk konsumsi makanannya juga ya sebenarnya balik lagi ke natur ya Dok ya, ke alam ya Betul, Dok ke ya. alam, Untuk iya. sesimpel buah dan sayur aja Buah ya dan Dok ya. sayur, iya. Oke. Iya, buah dan sayur pasti sebagai antioksidan ya. Lebih tepat mungkin seimbang gizi ya. Tetap karbohidrat kita perlukan, tapi tidak berlebih. Kalau berlebih ya obes kan, kelebihan ini ya, lingkar perut ya jangan ini ya, jangan sampai kelebihan. Tadi saya lupa menyampaikan, sekarang teman-teman beli meteran pita ya, terus ukur lingkar perutnya ya. Kalau di atas 90 sudah masuk kategori harus dikurangi ya. Mudah, simpel sekali. Beli meteran pita itu berapa harganya? Nggak mahal kan? Tinggal diukur aja nanti kelihatan. Oh lebih, ya lebih harus mulai mengatur pola makannya. Ya, dan olahraga tentunya ya, supaya kalori yang sudah terbakar, lalu kita juga membatasi asupan kalori yang masuk. Oke, siap dokter. Wah ini pertanyaannya makin banyak Oh nih makin Dok. banyak, Siap wah. Dok, sepertinya Survei audiens tematika juga ya? iya Dok, audiens Waduh. sepertinya juga sangat antusias ya Dok ya untuk Oke, topik hari baik, ini terima Dok. kasih atasnya. Tapi ini ada satu lagi nih Dok dari Semarang Dok. Semarang, iya. Ada dari Bapak Aris Dok. Bapak Aris ya. Pertanyaannya nih Dok, apa pentingnya tes tambahan seperti analisis DNA sperma dalam mengevaluasi kesuburan pria dan pengaruhnya terhadap kehamilan wanita mandul? Kemudian parameter apa saja Dok yang diukur dalam analisis cairan sperma untuk menentukan kualitas sperma? Mungkin tadi beberapa ada yang udah disebutin ya Dok ya, yang di topik kita tadi ya Dok. Yang Mungkin kalau pertama untuk yang tadi, analisis DNA sperma Dok, oke, pentingnya apa gitu Dok? baik. Jadi pemeriksaan DNA sperma fragmentasi tepatnya ya, Bapak Aris. Aris, iya betul Dok. Aris Dok. Bapak Aris dari Semarang itu yang dimaksud mungkin adalah pemeriksaan DNA sperma fragmentasi. Jadi pemeriksaan yang rutin dilakukan memang betul adalah analisa semen aja atau analisa sperma yang kita sering dengar ya. Jadi yang dinilai utama ada jumlahnya, geraknya, dan bentuknya. Tetapi ada pemeriksaan tambahan seperti yang disebutkan tadi, misalnya dilakukan pada gangguan kesuburan, keguguran berulang ya, atau program inseminasi yang tidak berulang gagal ya. Kenapa? Karena kita perlu melihat apakah masalahnya bukan pada tingkat fisiknya. Jadi kalau saya ibaratkan mungkin HP ya. Ini HP ini masih bagus dari pabrik, masih segel ya. Tidak ada retak, tidak ada cacat, masih bagus semua. Kita yakin ini, oh ini bagus nih pasti. Tapi ternyata sampai di rumah kita nyalakan tidak bisa. Artinya yang error adalah programnya. Nah sama, tes DNA fragmentasi tadi secara sederhananya adalah memeriksa programnya atau kromosomnya di tingkat level kromosomnya. Bentuknya bagus nih, geraknya bagus, terus kemudian jumlahnya banyak, tapi ternyata selnya itu di dalamnya mengandung kromosom yang tidak bagus, gitu ya. Jadi pemeriksaan ini memang tidak rutin dilakukan, jadi dilakukan tadi pada gangguan kesuburan berulang, misalnya keguguran berulang dan tadi yang disebutkan adalah program inseminasi yang berulang kali gagal, itu ya Pak Aris. Kemudian tadi yang kedua kayaknya ada ya, pertanyaannya apa? Terkait apa tadi yang apa yang dinilai ya? Ini yang parameter apa saja yang diukur dalam analisa cairan sperma Dok yang tadi sudah kita sebutkan? Oh iya, Dok? nanti kita sebut di depan ya Pak ya, jumlahnya, geraknya, bentuknya untuk spermanya. Lalu apakah ada tambahan-tambahan zat-zat yang terlarut ya? Misalnya apakah ada leukosit atau sel darah putih, atau misalnya ada debris atau zat pengotor yang lain yang mempengaruhi kualitas spermanya.
Ya, Oke. ada panggilan dulu. Siap, Dok. Ya. Oke. Nah, itu untuk kualitas spermanya ya. Kalau untuk volume cairannya tadi kan di depan kita semua cairannya sangat sedikit misalnya. Kita perlu tahu ini memang produksinya sedikit atau tumpah ini. Volumenya kok kurang dari 1,5 mili misalnya. Lalu kita melihat juga pH-nya ya. pH-nya kita ukur ya. Apakah asam atau basa ya. Kemudian kita lihat warnanya. Oh, warnanya kok keruh ya, cenderung kayak seperti ada nanahnya. Apakah ini ada infeksi? Nah, itu hal-hal yang kita nilai secara makroskopis. Nanti yang mikroskopis tadi yang disinggung adalah jumlahnya, bentuknya, dan geraknya terutama. Gitu. Oke, siap, Dok. Kemudian bisa menjawab ya, Pak Aris ya. Wah ini Pak Aris ini kalau di Semarang nanti kalau dapat door prize gimana kesininya? Mau nggak mau harus ke sini dong, Dok. Iya, Iya, betul betul. ya. Baik, ya. Oke, Dok, mungkin ada satu lagi terakhir Iya, boleh nggak, Dok? boleh Ini ya. dari tadi saya lihat nih, Dok, ini topiknya sama nih, Dok, tentang diabetes, Dok. Iya. Apakah diabetes nih bisa mempengaruhi juga, Dok, dari kualitas spermanya? Kemudian bagi yang mereka yang diabetes nih, Dok, atau yang suka makan manis, maksudnya gimana nih cara mengimbangi, Dok, antara hasrat manis dengan hasrat untuk supaya tidak mengarah ke gangguan kesuburan gitu mungkin, Dok? Oke, baik. Yang pertama mungkin yang lebih mudah yang manis dulu ya. Manis itu kan gula. Gula itu kan karbohidrat. Karbohidrat berarti sumber energi ya. Kalau kita berlebihan konsumsinya, dia memang penting untuk tubuh untuk sumber tenaga. Tapi kalau berlebihan akan disimpan dalam bentuk cadangan energi dalam bentuk lemak tadi. Nah, kalau suka manis lalu bagaimana kan kayak gitu ya. Nah, ini memang kembali kepada komitmen ya. Komitmen tentu dukungan orang-orang di sekitar termasuk pasangan ini yang paling kuat mestinya dorongannya ya. Lalu kemudian kalau cara-cara itu tidak bisa dilakukan, memang saran saya nanti konsultasi ke ahli gizi, dokter spesialis gizi klinik ya, yang akan melakukan ini upaya sebenarnya apa sih yang kita perlukan. Kadang-kadang kita kan merasa saya sudah mengurangi ini, mengurangi itu, tapi kok nggak turun-turun ya. Betul. Sudah nggak makan ini, sudah olahraga teratur, kok tetap nggak turun. Nah mungkin porsi olahraganya masih kurang ya. Kemudian yang kedua pola makannya masih tinggi karbohidrat sehingga energi yang masuknya masih terlalu banyak. Nah, itu nanti perlu di treatment lebih lanjut. Lalu tadi yang pertama ini yang sedikit lebih susah ya. Apakah diabetes mempengaruhi pada kualitas sperma? Ya, jadi memang gangguan diabetes ini kan kemana-mana ya. Kalau kita sebutnya itu jahat ya. Jadi diabetes tidak hanya di gula darah, tapi bisa ke mata menyebabkan gangguan retinopati, diabetes misalnya. Atau ke pria yang paling ditakutkan adalah gangguan ereksi. Ya, gangguan ereksi, pembuluh darahnya mengalami kerusakan ya, jadi vaskulopati karena ini ya, karena diabetes ya, lalu menyebabkan ereksi tidak maksimal. Ya, itu yang paling ditakutkan pria atau ke ginjal. Jadi kemana-mana. Dalam kadar yang ini juga bisa mempengaruhi kualitas sperma mestinya, karena kan itu terjadi peradangan yang menyeluruh seluruh tubuh. Ya, cuman kalau untuk kaitan langsung saya belum menemukan ya atau belum membaca, nanti coba saya pelajari lagi. Tapi yang penting adalah pola hidup yang sehat termasuk tadi pola makan, kemudian olahraga itu tidak hanya untuk kesuburan, tapi kesehatan tubuh secara umum. Ya, untuk fungsi organ secara umum, tidak hanya fungsi kesuburan. Jadi mulai sekarang yang memiliki berat badan berlebih, caranya gampang tadi, diukur lingkar perutnya ya, atau mau dengan cara BMI, body mass index dibandingkan antara tinggi badan dan berat badan, ada rumusnya nanti bisa di googling ya. Sudah melebihi, hati-hati ya. Karena apa yang terjadi saat ini itu adalah cikal bakal gangguan yang lebih berat di masa yang akan datang. Gitu. Betul. Oke, baik. Iya. Berarti sebenarnya secara keseluruhan ya, Dok ya. Sebenarnya simpel ya, Dok ya. Cukup untuk keseimbangan nutrisi, Iya. kemudian olahraga yang cukup, kemudian juga jangan yang ketat-ketat pakaiannya Iya. atau yang Panas ya. panas-panas gitu ya, Dok ya. Jadi Iya. sebenarnya cukup simpel ya, Dok ya, untuk Iya. upaya pencegahan-pencegahan ini gitu ya, Dok ya. Pertama S kan seimbang gizi nih, sehat ya, seimbang Betul. gizi ya. Kedua kan E. Kalau saya gampangnya begitu, E seimbang gizi itu ya pola makan diperbaiki. E-nya enyahkan rokok dan alkohol. Nah, teman-teman yang memang mulai sekarang mulai waspada ya dengan itu ya, enyahkan rokok dan alkohol, hanya hindari stres. Jadi stres ini juga sangat mengganggu pada keseimbangan hormon. Ya, hormon stresnya muncul, keseimbangan yang lain terganggu sehingga hormon juga terganggu. Sehat. A-nya awasi ini hasil labnya ya. Apakah ada masalah dengan labnya? Gula darah tinggi
atau kolesterol tinggi ya atau triglycerida tinggi, itu kan membantu kita untuk kita harus mulai mengurangi yang ini, mengurangi itu supaya lebih terjaga kesehatannya. Lalu yang T ini teratur olahraga dan teratur istirahat. Penting ya, kadang sekarang orang nggak mikir lagi istirahatnya, kerja 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 terus istirahatnya kurang. Betul. Tuh. Jadi tidak ya, sehat tadi ya. Sehat berarti ya, Dok, ya, untuk Seimbang ini gizi, hindarkan bersingkatannya, rokok Dok. alkohol, hindari stres, awasi hasil labnya. Yang terakhir, sehatnya T-nya teratur olahraga dan teratur istirahat. Oke, tuh sobat-sobat RSPC, Dokter Anton sampai membuatkan akronim gitu ya, sehat. Iya. Jadi biar kita semua juga mudah mengingatnya Betul, gitu mudah ya, Dok mengingatnya, ya. aware ya. Oke, Tapi bukan dari betul. saya ya, itu dari guru saya dulu waktu kuliah. Oh, siap Cuman saya dong. tambahin Iya saja. kan Dulu nggak beli, apa-apa, Dok, kita memberikan informasi ya, Dok iya. ya. Kalau dulu Betul. dia teratur olahraga. Sekarang saya tambahin teratur istirahat juga, karena memang orang sekarang ini gila kerja rata-rata. Kerja nggak kenal waktu, lembur dan sebagainya yang Betul, Dok. mengabaikan istirahatnya. Gitu. Oke, siap, betul, Oke. Dok. Oke, mungkin untuk pertanyaannya mungkin cukup sekian ya, Oke, Dok ya. baik ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk sesi foto kali ya, Dok ya, bagi teman-teman yang Oke. mungkin berkenan. Ya, gimana? Foto bersama, siap. Ya. Apa ini? Jadwalnya dokter, Dok. Jadwal dokternya Selasa dan Jumat jam 14 sampai jam 6. Dok, tolong supaya beberapa pertanyaan yang dapat purpose yang di luar kota, jadwal yang tadi tuh, Dok. Oh iya, oke. Oke. Oke, baik semuanya, mungkin sebelum kita tutup acaranya, saya ingin sekali lagi mengingatkan ya bahwa kalau untuk Dokter Anton spesialis andrologi ini sendiri, untuk jadwal prakteknya di RS Pertamina Cirebon ini ada di hari Selasa dan Kamis, yaitu di pukul 14 sampai 17 waktu Indonesia Barat ya, Dok ya. Siap, iya. Oke, kemudian selanjutnya mungkin sembari kita menunggu, sembari menentukan ya, Dok, untuk Iya. 3 pertanyaan terbaik untuk yang mendapatkan door prize voucher tadi ya, Dok ya. Iya, iya. Iya, bagaimana nih, Dok? Dari yang tadi mungkin ada dokter yang tertarik nggak, Dok? Tadi yang hubungan seksual setiap malam tadi, Pak Guntur ya? Ya, kalau nggak salah. Pak Guntur di Cirebon Oke. atau jangan-jangan di mana ya? Di Surabaya. Repot saya kalau ke Surabaya. Oke, Pak Guntur masih ada mungkin ya? Karena saya lihat yang bertanya cowok hanya Pak Guntur ya. Oh, ada Pak Aris ya, tapi Pak Aris di Semarang ya. Iya, betul, Mohon maaf ya Dok. Pak Aris karena di Semarang ya, jauh ya. Bisa dihubungi Pak Guntur? Atau meninggalkan, nanti bisa menghubungi panitia ya mungkin ya. Oh, dokter izin, Dok. Iya. Ternyata boleh, Dok, dari luar kota sekalipun, Dok. Oh, Untuk boleh. dapat vouchernya. Oh, boleh. Mungkin bisa ditentukan untuk jadwalnya tentatif ke yang kan tadi dokter juga ada di rumah sakit. Satu fakta sedang mengendarai sepeda motor Yang lain gitu ya. Oh, saya malah jauh ya. Oh. Saya di Karawang dan di Batam, nanti malah nggak ketemu lagi, tambah jauh. Berarti ya udah ke sini aja Di kali sini ya, Dok. ya. Tapi boleh, Dok. Oke. Untuk yang di luar kota juga Boleh, apa-apa, boleh. Dok. Jadi Pak Aris ya, ternyata bisa, monggo. Pak Aris kalau mau berkenan datang ke sini, siap nanti kita lakukan pemeriksaan di sini ya. Pak Aris, Pak Guntur, kemudian satu lagi tadi yang penanya pertama. Nah, ini istimewa buat penanya pertama, Bu Maya kalau tidak salah ya. Iya, Bu Maya. Tapi nanti yang cek sperma suami ya, Bu Maya ya. Kalau Bu Maya tidak bisa dicek ya, dari suaminya nanti diajak ke sini. Ketemu nanti kita pemeriksaan massa sperma. Mungkin 3 itu ya, cukup ya? 3 itu aja sih ya, Dok ya. Oke, berarti nanti untuk yang tadi dengan Bapak Guntur, Ibu Maya, dan Bapak Aris, mungkin boleh untuk menghubungi admin dari Instagram kami ya di @ihc.rs_pertamina Cirebon. Nanti untuk vouchernya sendiri nanti akan dikirim online ya melalui DM tersebut di IG. Jadi jangan lupa untuk segera dihubungi ya Bapak Ibu. Ya. Pak Guntur, Pak Aris dari Semarang, dan Ibu Maya. Betul, Dokter. Jadi untuk 3 penanya terbaiknya itu ya, Dokter ya. Ya, semua pertanyaan baik ya. Semua pertanyaan baik, cuman karena kuotanya cuma 3 ya. Betul, sayang sekali ya, Dok ya. Iya. Ada 3, Dok. Oke. Oh ya, sekali lagi untuk mengingatkan bahwa untuk voucher online-nya ini sendiri itu berlaku sampai 31 Agustus 2024 ya, Sobat RSPC. Terutama untuk yang tadi ya, untuk Ibu Maya, Bapak Guntur, dan Bapak Aris. Iya. Oke, begitu. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara hari ini nih, Dok,
Ada baiknya apabila saya sebagai selaku moderator dok, mohon maaf apabila ada salah baik dalam tutur katanya ya dok ya dok. Luar biasa pokoknya. Siap. Luar biasa buat Oke. teman-teman semua ya, sobat-sobat SPC ya. Oke, kemudian saya juga hendak mengucapkan terima kasih banyak dokter. Terima kasih kembali. Sudah bersedia dan antusias sekali untuk menjadi moderator kita di hari ini dengan topik juga yang luar biasa dok. Siap. Gitu, siap. Siap, nanti kita agendakan lagi. Siap Iya. dokter, ditunggu ya dok ya. Siap. Siap dok. Oke, kalau Oke. gitu untuk mengakhiri acara hari ini saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat RSPC. Sampai jumpa. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.